Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14. Dan sebagaimana diketahui berdasarkan RPS, pertemuan 14 adalah pertemuan terakhir dari seluruh rangkaian perkuliahan di MK Ulumul Hadis semester ini. Jadi, ini adalah pertemuan kita yang terakhir dan semoga husnul khatimah. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan bahwa absensi hanya akan saya buka di Zoom meeting saja. Jadi absensi tidak ada di GCR, tetapi hanya ada di Zoom meeting. Perlu diingat, hanya di Zoom meeting. Jadi silakan nanti saya akan bagikan di meeting room, meeting chat yang ada di Zoom meeting. Ini sudah saya bagikan ya, silakan kalian isi sambil berjalannya perkuliahan. Dan nanti absensi akan saya tutup bersamaan dengan selesainya perkuliahan pada kali ini. Dan tolong laporan kepada saya jika ada yang belum mendapatkan link absensi. Laporan ya, beritahukan ke saya, akan saya kirim ulang. Dan tolong absensi hanya bagi yang hadir di Zoom meeting saja, bukan dibagikan di luar Zoom meeting. Jadi tolong yang hadir jangan sekali-kali membagikan link absensinya, karena nanti di akhir perkuliahan saya akan cross check satu persatu. Oke, baik. Saya lanjutkan perkuliahan kita, mulai materi kita yang ke-14 atau pertemuan ke-14, materi ke-11, yaitu tentang ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah. Ini ya, saya bagikan linknya, modulnya. Oke, sudah muncul ya. Masih proses. Oke, ini dia ya. Jadi kita akan membahas tentang ingkarus sunnah. Jadi sejarah perkembangan hadis itu setidaknya pernah diwarnai dengan adanya atau munculnya gerakan ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu apa? Oke, sebelumnya saya akan jelaskan bahan kajiannya. Bahan kajiannya itu ada dua. Pertama, satu pengertian ingkarus sunnah, dan yang kedua adalah sejarah, argumentasi, dan bantahan ulama. Pas bagian itu suka masuk enggak? Hah? Tolong di silent, di mute suaranya. Oke, baik. Pengertiannya dulu. Apa itu yang disebut dengan ingkarus sunnah? Ingkarus sunnah itu adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui akan keberadaan sunnah. Atau dengan kata lain, mereka ini adalah mengingkari keberadaan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum dalam Islam atau sebagai sumber ajaran Islam. Itu ingkarus sunnah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan atau memberikan istilah lain daripada atau pengertian daripada ingkarus sunnah itu sebagai at-ta'ifatu
allati raddatil akhbaro, yaitu kelompok yang menolak keberadaan hadis. Nah, sekarang macam-macam aliran ingkar sunnah itu apa saja? Termasuk yang bagaimana ingkar sunnah itu? Pertama, ingkar sunnah itu kelompoknya atau macam-macamnya adalah yang pertama menolak hadis Rasulullah SAW secara keseluruhan. Jadi mereka mutlak menolak hadis secara utuh, secara mutlak, secara keseluruhan. Ini tanpa ada pengecualian. Jadi semua hadis mereka tolak. Baik hadis yang sahih, apalagi hadis yang maudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menolak hadis Rasulullah kecuali yang mengandung ajaran yang ditemukan nas-nasnya dalam Al-Quran. Jadi mereka ini mulai memberikan pengecualian. Semua hadis ditolak. Mereka hanya menerima hadis yang hadis itu kalau dilihat di dalam Al-Quran itu ada dasarnya. Maka mereka menerima hadis yang ada dasarnya dalam Al-Quran. Sedangkan mereka melihat jika ada hadis yang tidak ada sumber ajarannya dalam Islam, dalam Al-Quran, mereka pasti tolak. Misalnya hadis yang bayanut tasyri, yang pertemuan kedua lalu kita pernah bahas. Bayanut tafsir, bayanut takrir, bayanut tasyri, bayanut naskhi. Nah, bayanut tafsir, bayanut takrir, mereka mungkin masih bisa menerima, masih bisa toleran. Tapi kalau bayanut tasyri atau hadis yang tidak ada ajarannya atau tidak ada sumber ajarannya dalam Islam, itu mereka tolak. Dan yang ketiga, macam-macam ingkar sunnah itu adalah menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir saja. Jadi hadis mutawatir hanya mereka terima. Tapi kalau sudah bicara hadis ahad, mereka pasti menolak. Nah, kita tahu ya hadis mutawatir itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan ratusan hadis bahkan ribuan hadis. Jumlahnya sedikit, bisa dihitung dalam puluhan saja. Jadi mereka hanya menerima hadis mutawatir saja. Mereka menolak hadis ahad. Ahadnya misalnya ahad gharib, ahad masyhur, bukan hadis gharib. Hadis ahad aziz, ahad gharib dan hadis ahad masyhur. Itu mereka tolak. Meskipun hadis ahadnya itu sahih, mereka juga menolak. Jadi mereka hanya menerima hadis mutawatir saja. Itulah macam-macam aliran ingkar sunnah yang saya jelaskan tadi. Ada 3. Menolak hadis secara keseluruhan, kemudian menolak hadis yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, dan menolak hadis ahad. Nah, sekarang kita lihat argumentasi golongan ingkar sunnah itu bagaimana, mereka beralasan bagaimana, mereka berasumsi bagaimana, mereka berargumentasi juga bagaimana. Dan kita jelaskan juga bantahan dari kelompok yang menerima sunnah. Ini bantahannya. Nah, sekarang yang pertama, argumentasi secara nakli atau yang bersumber dari dasar-dasar hukum atau dasar-dasar yang ada dalam Al-Quran ataupun as-sunnah. Kita lihat. Pertama, mereka mendasarkan pendapat mereka ingkar sunnah ini dengan surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi mafarratna fil kitabi min syai'in. Tidak kami lupakan, tidak kami kosongkan sesuatu pun di dalam Al-Qur'an. Jadi menurut mereka hadis ayat ini menjadi dasar mereka menolak hadis, menolak sunnah. Karena menurut mereka ayat ini menjadi penjelasan bahwa Al-Quran sudah cukup menjadi penjelas, sudah cukup menjadi sumber dari segala sesuatu bagi umat Islam. Ya, kenapa tidak ada satupun yang dikosongkan, tidak ada satupun yang dikurangi. Semua sudah lengkap di dalam Al-Quran, begitu kesimpulan mereka. Tapi hal ini dibantah oleh para ulama yang menerima hadis, menerima sunnah. Apa bantahannya? Dibantah dengan surat yang sama,
dengan ayat yang berbeda tadi. Di Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul hindari. Ini surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi bukan berarti kalimat ma farratna fil kitabi min syai'in, tidak kami lupakan sesuatu pun dalam Al-Qur'an. Itu bukan berarti hadis Rasul ditolak, tapi justru bisa menjadi pengingat dan penguat. Dan itu dibuktikan di dalam ayat lain. Di surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi seperti itu ya bantahan dari ulama yang menerima hadis, menerima as-sunnah. Nah, berikutnya argumentasi nakli yang dipakai oleh kelompok ingkar sunnah yang kedua adalah surat An-Nahl ayat 89. Kata mereka, Al-Quran ini menyatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami telah turunkan Al-Quran kepadamu itu tibyanan sebagai penjelasan bagi likulli syai'in, bagi semua aspek atau semua sesuatu atau segala sesuatu yang ada. Jadi sudah komprehensif Al-Quran itu. Jadi tidak perlu lagi ada penjelasan-penjelasan rigid, penjelasan-penjelasan detail yang dilakukan oleh Al-Quran, As-Sunnah. Jadi tidak perlu lagi hadis itu, tidak perlu lagi sunnah itu. Kata mereka seperti itu. Tetapi kemudian diberikan bantahan. Yang bantah langsung Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang ayat ini. Jadi sebenarnya ayat ini tidak berkaitan dengan penolakan atas as-sunnah atau al-hadis. Karena menurut Imam Syafi'i, ayat ini menjelaskan tentang satu, adanya berbagai kewajiban dan larangan. Kedua, adanya kewajiban tertentu yang bersifat umum yang menjelaskan teknis yang harus dilakukan oleh hadis. Jadi ini sifatnya umum dan kekhususannya dijelaskan oleh al-hadis. Dan yang ketiga, ayat ini menjelaskan perintah Allah untuk melakukan ijtihad dalam bidang hukum. Jadi artinya as-sunnah tidak bisa dinafikan dengan ayat ini. Justru ayat ini menjelaskan bahwa al-hadis itu sangat penting perannya dalam semua aspek yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran memberikan penyataan secara umum. Nah, baru penjelasan detailnya, penjelasan rigidnya, penjelasan yang lebih komprehensif itu dijelaskan oleh hadis atau as-sunnah. Ya sama kayak kemarin. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Pertanyaannya, dirikan sholat, tunaikan zakat. Pertanyaannya, sholat yang bagaimana yang harus dikerjakan? Nah, tidak ada penjelasan yang lengkap mengenai tata cara sholat di dalam Al-Quran. Tidak ada. Maka kemudian datanglah hadis yang memberikan penjelasan, memberikan tafsiran. Bahwa yang disebut sholat yang wajib dikerjakan itu adalah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Jadi modelnya, role modelnya adalah Rasulullah. Rasulullah melakukan sholat itu dengan takbiratul ihram, kemudian sujud, ruku, i'tidal, dan lain sebagainya. Itu adalah yang dimaksud dengan oleh Allah, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Ya, seperti itu ya, dibantah oleh ulama Imam Syafi'i mengenai penjelasan ayat surat An-Nahl 89. Nah, berikutnya ini dia. Yang ketiga adalah hadis. Jadi lucunya, ingkar sunnah memberikan argumentasi naklinya justru dengan hadis. Padahal mereka sendiri menolak hadis. Jadi lucu. Menolak hadis pakai hadis. Ya, jeruk makan jeruk itu namanya.
Apa hadisnya? Ini dia. Wa ma atakum anni fa'riduhu ala kitabillah fa in wafaqa kitaballahi faqultu wa illam yuwafiq kitaballah falam aqulhu wa inna ma ana muwafiqu kitabillah wa bi hadani Allah. Menurut mereka hadis ini seharusnya pegangan utama dalam Islam itu hanya Al-Quran, bukan hadis Nabi. Jadi mereka menganggap hadis ini menjadi dasar bahwa mereka pantas menolak hadis. Karena apa? Di dalam hadis ini dinyatakan bahwa yang pantas atau yang patut dijadikan sumber atau pegangan umat Islam justru sebenarnya adalah Al-Quran, bukan ucapan Nabi, bukan hadis Nabi. Tapi kemudian bantahan itu dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Azam yang menyatakan bahwa hadis tersebut dhaif. Hadisnya ini dhaif, bahkan maudhu, karena tidak ada ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Jadi kalau sudah hadisnya dhaif ataupun maudhu, maka pandangan kelompok ingkarus sunnah menjadi batal dengan sendirinya. Nah, itulah dasar nakli atau argumentasi nakli yang mereka gunakan dan kemudian penjelasan bantahannya yang diberikan oleh para ulama. Nah, berikutnya yang kedua, argumentasi akli atau argumentasi atau alasan secara nalar atau alasan secara logika atau rasional atau argumentasi rasionalnya. Oke, kita lihat. Yang pertama apa argumentasi akli mereka? Yang pertama adalah bahwa Al-Quran menurut mereka ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Sementara orang yang menerima Al-Quran itu justru orang Arab. Maka mereka yang sudah asli orang Arab didapati Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, maka otomatis mereka tidak butuh lagi penjelasan. Karena apa? Ya mereka sudah paham itu bahasa mereka. Sehingga tidak dibutuhkan lagi adanya sunnah untuk menjelaskan. Ini logika rasional mereka. Tapi kemudian dibantah. Kenapa? Bantahannya bagaimana? Memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi sebenarnya orang Arab yang menguasai bahasa Arab saja itu tidak cukup. Kenapa? Kenyataannya masih ada ditemukan dalam sejarahnya itu orang Arab saja tidak paham maksudnya itu apa. Bahkan mereka saling berdiskusi dan berdebat. Yang benar ini maksudnya apa? Contoh seperti tentang kuru dalam Al-Quran. Itu ulama beda pendapat. Kuru, kalimat kuru. Apakah diartikan sebagai sesuci atau diartikan sebagai haid? Jadi sudah berbeda pendapat. Jadi tidak cukup hanya dengan menguasai bahasa Arab saja untuk memahami isi dari kandungan Al-Quran. Karena memang harus ada penjelasan. Dan Al-Quran itu dijelaskan oleh As-Sunnah, dijelaskan oleh hadis. Itu sudah dibantah oleh para ulama. Yang kedua, argumentasi orang ingkar sunnah mengenai pandangan mereka. Nah, akibat berpegang pada hadis Nabi, umat Islam terpecah belah sehingga mengalami kemunduran. Jadi justru kalau umat Islam berpegangan pada hadis, maka yang terjadi justru terjadi perpecahan di antara ulama, di antara umat Islam. Jadi tidak bersatu lagi umat Islam. Dan karena terpecah belah, maka umat Islam mengalami kemunduran. Itu logika mereka, logika ingkar sunnah. Bagaimana jawabannya? Bagaimana bantahannya? Justru pada masa atau era kemajuan Islam, muncul ulama-ulama masyhur di berbagai bidang ilmu, misalnya tafsir, fikih, dan hadis. Ini mengindikasikan bahwa kemunduran umat Islam sebenarnya bukan karena berpegang kepada hadis Nabi, tapi justru karena faktor lain. Misalnya karena faktor politik, umat Islam berpecah belah. Umat Islam menjadi mundur karena apa? Perselisihan politik, bukan karena mereka bersandar kepada hadis. Jadi itu sudah dibantah lagi.
Dan yang ketiga, argumentasi mereka adalah tidak ada satupun hadis yang dicatat pada masa Nabi. Memang Nabi pernah bersabda, jangan tulis apa yang aku ucapkan. Jangan tulis. Tapi sebenarnya itu bisa dibantah. Kenapa? Justru Nabi memang pernah mengeluarkan hadis. Jangan tulis apapun dari apa yang aku ucapkan. Tapi itu alamatnya kepada seluruh umat Islam ketika itu. Nabi memang menasihati, hati-hati. Kalian semua umat Islam, hati-hati. Jangan sembarangan kalian menulis apa yang aku ucapkan. Karena tidak semua umat Islam saat itu terpandai, terpelajar ketika itu. Tidak semua umat Islam itu pandai menulis apa yang diucapkan oleh Nabi. Tapi ada sebagian sahabat yang punya keahlian di bidang pencatatan. Misalnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Jabir, atau Abdullah bin As, dan lain sebagainya. Justru mereka oleh Nabi, uktubu anni, tulislah kalian apa yang aku ucapkan. Jadi kepada personalitas sahabat, person-person sahabat, mereka misalnya sahabat yang saya sebutkan tadi, justru mereka disuruh oleh Rasul untuk apa? Menulis hadis. Jadi justru kalimat Nabi pernah melarang hadis ditulis itu terbantahkan dengan sendirinya. Kenapa? Di masa Nabi ada sahabat yang dikenal sebagai ahli merekam catatan hadis. Misalnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abdullah bin Amr bin As, dan lain-lain. Jadi itu sudah otomatis bisa terbantahkan. Nah, itulah apa namanya? Penjelasan saya mengenai sejarah, kemudian pengertian dan argumentasi yang digunakan oleh para kelompok aliran ingkar sunnah, termasuk juga bagaimana bantahan yang diberikan oleh para ulama pendukung as-sunnah. Baik, silakan, mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya mengenai materi kali ini. Saya berikan kesempatan kepada 1, 2, 3 orang. Kalau ada yang mau bertanya. Saya persilakan, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Siapa namanya? Ahmad Rifai, Pak. Oke, videonya mana Rifai? Nyalakan dulu videonya. Oke, silakan Rifai. Baik, saya ingin bertanya, Pak. Hmm. Terciptanya hadis-hadis palsu itu dari mana, Pak? Maksudnya, apakah dia mengarang sendiri atau bagaimana, Pak? Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan kok malah ke hadis palsu. Ini kan ingkarus sunnah. Ya sudah. Jadi hadis palsu itu sebenarnya dimulai ketika abad kedua, awal abad kedua. Jadi di situ sudah mulai muncul trik dan faksionalitas politik yang terjadi di antara umat Islam akibat dari perselisihan yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Itu kan abad kedua. Nah, karena ada friksi politik yang sangat kuat, yang sangat keras, mau tidak mau, kelompok itu sudah mulai menaruh siasat, memasang siasat. Bagaimana caranya biar kelompoknya ini punya keunggulan? Nah, salah satu yang harus mereka lakukan adalah bagaimana menciptakan dukungan-dukungan normatif dari Rasul. Ya, salah satunya kan normatif dari Rasul ya. Agar mereka mendapatkan legitimasi politik yang sangat kuat. Salah satunya harus dapat dukungan dari Rasul. Maka kemudian mereka membuat trik yang licik. Salah satunya dengan apa? Mereka menciptakan hadis-hadis. Hadis ini jelas palsu. Kenapa? Tidak ada rujukan sanadnya. Tidak ada rujukan dari mana dia bersumber. Bahkan dia terputus jauh dari masa Rasul. Jadi alasan mereka menciptakan hadis-hadis palsu ini ya salah satunya adalah untuk mendukung klan dia agar mendapatkan dukungan legitimasi secara normatif dari Rasul. Maka dibuatlah hadis-hadis palsu yang memang cenderungnya sangat politis ketika itu. Itu salah satu sebab
kenapa hadis palsu itu berkembang pesat, bahkan menjamur bak jamur di musim penghujan di masa pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib. Itu kan mulai muncul faksionalisme politik yang sangat kuat antara Muawiyah dan kelompok yang pro dengan Ali. Muncul di situ. Maka otomatis juga di situ juga mulai muncul banyak sekali hadis-hadis palsu. Gitu ya, sejarahnya ya, Rifai ya, kenapa mulai muncul banyaknya hadis palsu di masa itu. Maka kemudian Baik, terima kasih Pak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian prihatin, kok jadi begini ya umat Islamnya? Ya udahlah, saya pribadi buat inisiatif membukukan hadis. Karena apa? Untuk menjaga agar jangan sampai hadis ini punah bersamaan dengan wafatnya para ahli-ahli hadis. Maka muncullah kodifikasi hadis yang diprakarsai oleh Khalifah Bani Umayyah ke-8, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mulai membukukan hadis di era dia. Oke, jelas. Silakan lagi ada yang mau bertanya? Ada atau tidak ada? Masih ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu materi yang saya sampaikan. Dan saya harapkan materi ini bisa dipahami dengan baik. Dan nanti akan saya keluarkan materi ini sebagian kecilnya di UAS yang akan datang. Dan saya umumkan ya bahwa UAS untuk MK Ulumul Hadis itu berbentuk sama seperti UTS yang lalu. Jadi kalau UTS yang lalu kan soalnya 20 untuk pilihan ganda dan 3 untuk esai ya. Kalau UTS kan seperti itu ya. Untuk yang UAS sama. Ada soal berbentuk multiple choice atau pilihan ganda dan ada soal yang berbentuk esai. Masalah berapa jumlahnya nanti akan saya umumkan lebih lanjut. Oke, jelas? Dan sebelum saya akhiri, saya mau konfirmasi dulu untuk kehadiran. Kehadiran yang ada di absensi. Oke, saya Bapak, mohon maaf, saya nggak ada linknya, Pak. Nama? Siapa namanya? Fadia, Pak. Kenapa Pak dia? Linknya belum muncul, Pak. Makanya. Berarti terlambat kamu tadi ya. Ya ini dah saya tampilkan lagi. Yuk. Silakan. Di absen ya. Isi. Oke, sebelumnya saya mau cross check dulu untuk kehadiran di kelas HSC ini. Yang masuk baru 27 dari total yang hadir di Zoom itu 33. Jadi kurang 6 yang belum absen. Siapa ini yang belum absen? Oke, yang pertama coba saya cross check dulu. Susirawati ada? Ada Pak Hadiro. Oke. Berikutnya Aulia Citra Dewi ada? Hadiro Pak. Berikutnya Maharani Aprilia ada? Hadiro. Oke. Berikutnya Aulia Sulhatun Nisa. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Citra Aulia Damayanti. Hadiroh, Pak. Oke. Berikutnya Rizky Arbi Syawal. Hadir Pak. Berikutnya Adinda Azhara Rahma. Hadir Pak. Oke. Berikutnya Nadia Khairunisa. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Sinta Berliana Putri. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Nurul Aini. Hadiroh, Bapak. Oke. Berikutnya Maya Sahulillah. Hadir Pak. Berikutnya Siti Nursantika ada? Hadir Bapak. Ya. Berikutnya Misbahul Umam ada? Hadir Pak, hadir.
Oke, ya berikutnya. Vina Safira, ada? Hadir, Pak. Oke, berikutnya. Nasa Natania Hasmah, ada? Hadir, Pak. Ya. Berikutnya. Nadila Santika, ada? Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Munedi, ada? Hadir, Pak. Ada hadir, Pak. Berikutnya Faizul Mahmud, ada? Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Fasa Aulia Fatihah. Hadir, Pak. Ya. Berikutnya Nazwa Aidatun Nisa. Hadir, Pak. Oh, ya. Oke. Berikutnya Sri Rahayu, ada? Hadir, Pak. Mana sini lagi. Oh iya. Hadir, Pak. Ya, oke. Berikutnya Ika Sabela, ada? Hadir, Pak. Ya. Berikutnya Yasmin Amalia, ada? Hadir, Pak. Ya. Berikutnya Nazlah Muladina Fasa. Hadir, Pak. Suaranya kenceng banget. Berikutnya Salsabilah Triana Aulia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Nana, ada? Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Ahmad Rifai, ada? Hadir Pak, hadir. Ya. Berikutnya Adinda Nur Fadiah. Adinda. Hadir, Pak. Mana tadi Adinda? Ya. Hadir, Pak. Berikutnya Rifki Firdaus, ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Ujang Solihin. Karena Ujang. Hadir, Pak. Hadir. Dan yang terakhir Aufarul Umam, ada? Hadir, Pak. Hadir. Bapak, saya kesulitan untuk absen, Pak. Kenapa? Siapa yang belum? Fadia, Bapak. Kenapa kok belum absen? Kan sudah saya kasih linknya. Iya, tadi saya masuk link, terus pas saya masuk link nggak bisa kebuka, Ya, kenapa nggak bisa kebuka? jadinya malah keluar. Jadi sekarang ini nggak ada lagi. Hah? HP saya nge-lag, Pak. Kamu di mana sekarang ini posisinya? Di rumah, Bapak. Rumah mana? Daerah mana? Daerah Tak-Takan. Oh, tak-takan masih bagus kok. HP-nya, Pak, yang nge-lag. Ya, terus gimana jadinya? Coba tolong itu siapa ini? Mana? Ujang, ini teman kamu ini. Mana Ujang tadi? Ujang Solihin. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya bantu Fadia nggak kamu itu? Ya, Bapak Pak. minta share linknya lagi nggak, Pak? Tolong. Nah, sekarang Fadia, tolong kamu kirimkan saja alamat email kamu sama passwordnya ke Ujang. Nanti Ujang yang akan memasukkan. Udah gitu aja lah, minta link doang. Yo, masukin, tolong Ujang. Kasihkan, Ya, Pak. kasihkan Fadia. Siapa lagi yang belum? Coba. Masih ada 2 orang ini kayaknya. 33. Dari 31. Saya belum. Siapa? Siapa belum? Saya belum, Pak. Siapa? Oh, Om. Iya. Kenapa kok belum? Saya tanya. Ini Hmm? wifi-nya nge-lag, Pak. Terus baru masuk tadi tuh. Ya kenapa? Kenapa tidak langsung? Ayo. Saya tidak mau tahu. Pokoknya harus cepat, secepatnya ini. Sebelum saya tutup, harus secepatnya. Saya nanti kalau sudah tutup kelas ini, saya langsung tutup absensinya. Saya tidak mau tahu. Lama dari tadi alasan nge-lag baik. Ya. Siapa lagi satunya ini? Siapa yang belum kayaknya ini? Masih ada ini. Sudah Ujang. Tadi temannya sudah belum Ujang? Belum, Pak. Ini lagi ini. Bentar, Pak. Oke, baik ya. Jadi, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini.
Jadi seluruh rangkaian perkuliahan kita dari pertemuan 1 kemarin yang sudah dilaksanakan tanggal berapa itu? Tanggal yang HC ya. Sudah saya cek dulu. Pertemuan awal kita dulu semester genap tanggal 8 Februari 2023 yang lalu. Memang ada sedikit kesalahan teknis ya di awal kita itu ya, karena saya kira hari Selasa. Saya kira hari apa ya? Hari Rabu. Bersamaan dengan HES A dan B. HES C itu masuknya hari Rabu, ternyata masuknya hari Selasa. Jadi padahal sehari Selasa juga sudah ada jadwal di kelas HKI. Jadi akhirnya saya minta ke jurusan mohon dipindahkan tempatnya dan waktunya. Akhirnya dipindah oleh jurusan, setelah laporan ke jurusan dipindah ke hari Selasa jam 12.30. Jadi semua itu berlangsung dari awal sampai akhir, sampai hari ini, hari Selasa tanggal 30 Mei, semua sudah selesai berlangsung dengan lancar, walaupun ada sedikit gangguan, baik teknis maupun non teknis. Saya harapkan materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan sebaik-baiknya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini juga menyangkut hal penting ya. Hadis. Bayangkan, nanti setelah ini kalian kembali masuk di semester 3, semester 4, semester 5, mau tidak mau akan berhubungan lagi dengan hadis walaupun bukan saya dosennya. Kenapa? Karena hadis adalah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Terlebih-lebih kalian sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang notabene pasti berkaitan dengan hadis. Misalnya berhubungan dengan sandaran hukumnya apa, dalilnya apa, maka mau tidak mau akan bicara hadis lagi. Dan termasuk juga nanti di semester berapa? Semester 7 atau semester 8 ya. Saat kalian nanti mengikuti ujian komprehensif dan ujian munakosa, pasti juga akan berhubungan dengan hadis. Jadi saya harapkan semuanya tetap istiqomah. Ilmu yang saya sampaikan bisa dipraktekkan, bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran kalian di Fakultas Syariah. Saya kira itu pesan saya. Dan mari sebelum kita akhiri, kita tutup, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa UAS akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni, hari Selasa 2023, jam sesuai dengan jam perkuliahan, jadi jam 12.30. Adapun sistemnya adalah sama seperti UTS, sistemnya adalah ujian online, tapi dalam pengawasan secara offline. Jadi nanti saya akan hadir di kampus, mengawasi ujiannya, dan ujiannya karena online campur offline, jadi tidak membutuhkan lembar jawaban, tetapi yang dibutuhkan adalah HP kalian atau laptop kalian yang terkoneksi dengan baik dengan internet. Jadi itu ujiannya, pelaksanaannya, dan sistem yang digunakan. Saya kira jelas ya. Dan sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali membaca surat Al-Fatihah dengan harapan pertama, semoga saat nanti kita mengikuti UAS yang akan datang, semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kebaikan, dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, mari kita kirimkan Fatihah kita untuk orang tua kita
atau saudara kita atau siapapun yang mendampingi kita, menemani kita, membiayai kita selama kita kuliah, mulai dari semester 2 ini sampai nanti semester selesai, semester akhir. Semoga mereka-mereka itu diberikan kesabaran, diberikan kekuatan iman, dan diberikan kemudahan rezeki sehingga bisa mampu menemani kalian untuk menyelesaikan studi kalian di Fakultas Syariah. Dan yang ketiga, semoga apa yang saya berikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana stalin siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana stalin siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga kita mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rahmat dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dan mari kita tutup perkuliahan 1 semester ini dari pertemuan 1 sampai terakhir bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.